Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini ya, baru 12 orang. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Berapa orang nih? 16 orang. 11. Sip. Jadi kemarin kita sudah membahas ya, mengulang lagi yang sinus, kosinus, tangen ya, menyesuaikan, kosekan, dan kotangan. Nah sekarang kita judulnya sekarang trigonometri. Di kuadran 1 ya. Nah, ini. Jadi kuadran itu ada 4. Ini sumbu kartesius. Jadi kuadran satunya yang ini ya. Ini kuadran 1. Ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Ini udah ingat lagi ya. Ini kan di SMP. Nah, kita sekarang yang di kuadran 1, ini kuadran. Yang di kuadran 1 berarti sebelah sini. Nah, di sini 0 derajat. Jadi kita ceritanya ada jarum, ini jarum ya. Jadi dibedakan ya, kalau ini tanda panahnya begini, ini begini. Kalau jarum begini ya, jadi tanda panahnya beda. Jadi dia berputar, misalnya dia berputarnya, dia begini nih, tidur. Kan dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Begini berputar, yang dia berputar. Nah misalnya kita berputarnya, asalnya dia begini tidur dulu kan. Nah ini 0 derajat, ini sudutnya 0 derajat yang ini. Dan dia berputar, di sini 30 derajat. 30 derajat. Dan dia berputar lagi. Di 45 derajat. Ya. Nah, jadi sudutnya yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, berapa lagi? Berapa lagi sudutnya? derajat, terus berapa lagi? 60 derajat, gitu kan? Namanya sudut istimewa. Sudut 1 derajat boleh nggak? Sudut 1 derajat. Boleh nggak? 1 derajat. Atau 2 derajat, atau berapa aja. Misalnya 15 derajat, 70 derajat. Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak 1 derajat?
Boleh-boleh aja ya, tapi ini kita yang ambilnya yang istimewa, yang bagus angkanya gitu. Nah, di sini ada sinus, kosinus, tangen. Lu apa lagu? Maksudnya? Kenapa nih? Nih. Sinus 0 derajat berapa? Sinus 0 derajat berapa? Sudutnya 0 derajat. Sinus 0 derajat berapa? Ini di SMP belum ya? Sinus 0 derajat berapa? Bukan, 0. Sin 30 derajat? 1/2. 1/2. Kalau sinus 45 derajat? Sinus 45 derajat berapa? 1/2 akar 2. Iya. Jadi kamu harus apa nih? Sin 60 derajat? 2 akar 3. 2 akar 3. Oh, 2 Setengah akar. Setengah akar 3. Sin 90? 1. 1. Nah, kenapa sih sin 0 derajat 0? Kenapa sih sin 0 derajat 0? Atau misalnya yang ini yang kelihatan yang enggak 0. Sin 3, kenapa sih sin 30 0? Kita kan udah nulis sin 30 di sini. Kenapa sih sin 30-nya 0? Sin 30-nya setengah. Tahu nggak kenapa sin 30 derajat itu 1/2? Dulu pernah ditanyain nggak ke gurunya? Waktu SMP. Kenapa gitu? Sin 30 derajat Jadi ceritanya tadi seperti jarum ini ya, jarum ini. Jadi jarum ceritanya tadi berputar. Kita ini lebih besar ya gambarnya. Nah ini. Ini misalnya 30 derajat ya, misal. Nah, dari sini kita tarik nih, kita tarik garis ya. Nah, gini, jadi segitiga siku-siku. Ingat ya, jadi kalau kita nyari sin, kenapa sih sin 30 derajat itu setengah ya? Gambar dulu segitiga siku-sikunya. Itu. Sin itu kan tadi depan miring ya, depan miring. Nah, di depannya itu jadi ukur, ini panjangnya dari sini berapa? Panjangnya dari sini berapa? Nah, kemudian ini dari sini ke sini berapa panjangnya? Kemudian dibagi sin 30 derajat, depan miring gitu kan. Di panjangnya yang depan ini berapa? Yang depan sudutnya? Yang miringnya berapa? Ya diukur. Ketemu lah ini angka 1/2. Jadi kalau di sininya 10 cm misalnya ya. Di sininya berapa? Yang miringnya berapa? 20 cm gitu. Jadi kan 10 dibagi 20 kan 1/2 gitu. Nah, selalu begitu ya, selalu begitu. Nah, gimana ngerti ya? Jadi cara depannya ya diukur biasa, enggak aneh-aneh gitu caranya. Ukur aja. Nah, kalau yang 0, tadi dia masih tidur di sini, ya. Si jarumnya itu belum bergerak. Jadi ini kan yang miringnya, ya kan? Tapi yang tegaknya ada nggak? Yang tegaknya ada nggak? Kalau jarumnya masih tidur, kan udah kalau yang 30 derajat udah muter segini nih. Kalau ini masih tidur dalam posisi start itu, posisi awal. Yang tegaknya ada nggak? Yang tegaknya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi sama ini depan miring.
miring. Misalnya yang ininya jari-jarinya R, tapi yang depannya kan nggak ada, ini jadi 0. Ini, nah 0 itu dari situ. Itu kenapa ininya 0. Yang ini juga sama ya, yang 45 derajat, yang 60 derajat, yang 90 sama juga. Nah, jadi paham kan? Gimana? Ada pertanyaan? Itu teorinya ya, itu ceritanya gitu. Jadi kamu harus tahu ceritanya kan, kalau nonton film harus ceritanya. Nah, yang ini minimal yang sini dihafal ya. Jadi kalau 0, 30 derajat 1/2, 45 1/2 akar 2, yang 60 1/2 akar 3, yang 90 1 gitu. Jadi ini makin naik ya, makin naik. Makin kan ini 0 jadi setengah. Setengah dikali akar 2 jadi akar 3 kan makin naik kan. Atau mungkin di sini yang ini yang paling besarnya ya makin naik, benar makin naik. Nah, kalau yang cos, kalau ini udah hafal, tinggal dibalik. Ini kan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nulisnya dibalik, 1 dulu. Kemudian yang ini. Gitu. Yang ini. Terakhir, ini 0. Cuma dibalik aja ya. Ini 1. Itu cuma dibalik. Nah, menghafalnya begitu, menghafalnya. Sin aja sebetulnya yang dihafal. Gitu. Nah, kalau yang tan ini, tan itu sin dibagi cos. Itu ya, sin dibagi cos. Jadi tinggal dibagi aja. 0 bagi 1 berapa? 0 bagi 1. 0. 0 gitu kan. Yang ini setengah, kita bagi catatan ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, coret kan setengahnya, coret jadi 1 per akar 3. Ini boleh dimasukkan, yang ini boleh dimasukkan. Di sini tulis 1/3, nah boleh gitu aja. Tapi boleh juga kita rasionalkan ya, rasionalkan. Jadi dikali yang bawah tulis 2 kali kan atas. Kalau di sini akar 5 gitu. Di bawahnya akar 3 ya akar 3. Jadi biasanya begini. Nah, gini. Ini kali ini kan hilang akarnya ya, tinggal 3. Ini 1 kali ini, 1 kali akar 3 ya akar 3. Jadi nulisnya bisa begini atau yang ini. Yang ini boleh. Nah, ini atas bawah sama nih. Yang sekarang yang tan 45 atas bawah sama kan? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1. 1 ya, kayak ini kayak 3 bagi 3 gitu kan. Nah, sekarang yang 60 bikin lagi catatan. Kebalikannya ya. Nah, kalau yang 60 tinggal coret setengahnya kan akar 3. Jadi di sini akar 3. Itu. Terakhir, 1 bagi 0 berapa? 1 bagi 0. 1 bagi 0 berapa? 0. Enggak, jawabannya tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi, jadi enggak enggak jelas itu, enggak terdefinisi berapa-berapanya. Jadi 1 dibagi 0 itu kita tidak mendefinisikan. Misalnya apa ya? Jadi enggak ada artinya gitu, enggak ada artinya, tidak terdefinisi. Jadi dengan kata lain, nggak boleh membagi dengan angka 0 ya, misalnya 7 dibagi 0. Nggak boleh, angka berapa aja dibagi itu nggak boleh, haram itu dibagi 0 itu haram. Jadi nggak boleh membagi dengan angka 0. Makanya jawabnya tidak terdefinisi. Ya. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Udah lanjut. Nah sekarang, tadi kan kita di kuadran 1 ya. Nih. Di kuadran 1, masih di kuadran 1. Jarumnya ini. Sudutnya misalnya apa? Tadi misalnya kita ganti misalnya 60 ya. Ini gambarnya jelek ya, tidak pilih ya gambarnya jadi. Nah, di sini kita sepakat yang ini panjangnya X. Dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini panjangnya Y. Yang ini namanya jari-jari. Dia muter ya, kayak jari-jari muter. Ini. Itunya. Jadi yang begini itu panjangnya R, yang tegak panjangnya Y, yang apa namanya? Yang mendatar panjangnya X. Alasnya ya, alasnya sisi siku-siku alas.
Jadi kita sepakati dulu. Nah, ini di kuadran 1 nih. Jadi kalau misalnya kita mau nyari 12 derajat, nah itu nggak istimewa ya. Terus pakai kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, sekarang bagaimana kalau di kuadran 2? Di kuadran 2. Kuadran 2. Alisin aja. Di kuadran 2 ya. Virus gitu. Kalau udah ada peringatan kasih tahu ya. Nah, di kuadran 2. Di sini ya. Sudutnya misalnya berapa? Misalnya berapa? 150 ya. 150. Nah, 150 ini sudut putar ya. Jadi ceritanya kan tadi si jarumnya di sini startnya gini nih. Startnya gini, ini posisi startnya. Jadi dia muter segini sebesar 150 derajat. Jadi dia berputar. Jadi 150 derajat itu sudut putarnya ya. Jadi kalau kita bilang cos 150 derajat. Nah, yang itu sudut putarnya. Sudut putar jarum. Yang tadi yang 30, 40, yang istimewa ya, 60. Itu namanya sudut putar jarum. Ini 50. Nah, sudut yang digunakannya yang mana? Jadi, bukan sudut ini yang digunakan, tapi sudut yang ini nih. Yang ini, sudut yang ini nih. Nah, sudut yang itu. Kan tadi harus ada sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya, ini kayak yang ini nih. Sisi tegaknya, ada sisi alasnya di sumbu X. Ini berarti kan sumbu X-nya di sini nih, sumbu X-nya di sini. Yang Y-nya ini. Berarti ini Y, yang ini X. Ini sudutnya berapa? Sudut yang dipakainya? Sudutnya berapa yang ini? Dari sini ke sini berapa? Di sini kan 0 derajat. Ini 90 ya kan? 90 derajat. Ini kan segini siku-siku kan? Yang ini 180 derajat. Jadi yang ini berapa? 30 Sisanya? derajat. 30. Jadi yang digunakan itu cos 30 derajat. Kita lihat nih di sini nih, cos itu apa? Ini rumusnya. X dibagi R gitu kan? X dibagi R. Alasnya X dibagi yang miring. Ini miring. Miring gitu. X-nya negatif positif? X-nya negatif positif? Negatif. Negatif. Negatif ya. Makanya di sini jadi negatif ininya. Jadi cos 150 itu min cos 30-nya berapa? Cos 30. Nih, cos 30. Kamu harus apa nih? Setengah akar 3, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini cos 150 min setengah akar 3 gitu. Gimana, paham nggak di kuadran 2? Gimana? Ngerti nggak? Misalnya kita nyari cos 120 derajat. Gambar dulu ya, gambar dulu 120 derajat. Nih, gambarnya gini. Ini dia berputar 120 derajat. Berarti ini sisanya berapa? Sisanya berapa? 60. 60. Jadi ini, tadi kan cos itu di kuadran 2 negatif ya. Jadi min cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Cos 60? Setengah. Nah, jadi jawabannya min setengah gitu. Coba pakai kalkulator ya. Ini dihitung. Kalau pakai kalkulator langsung ya, 120 derajat dihitung langsung. Ada pasti min 0,5 gitu. Atau min 1/2 kalau yang pecahan ya. Ini. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak.
Banyak. Jadi sudut yang dipakainya itu jangan yang sebelah sini, jangan ya, atau jangan yang sebelah sini. Harus selalu dengan sumbu X. Harus selalu kan kalau ini mas sumbu Y. Harus selalu dengan sumbu X gitu. Jadi dengan apa sumbu X itu ibaratnya buminya lah, bumi. Nah, sekarang ini kan di kuadran 2 ya. Ini contoh ya, kuadran 2. Kuadran 2. Sekarang di kuadran 3. Kuadran 3 nih. Nah. Ini kan kalau di kuadran 3. Berapa sudutnya? Sudutnya berapa di kuadran 3? Mau berapa? Tapi yang istimewa ya, yang istimewa dulu. Sini berarti kan ini sampai sini kan ini 90 kan. Sampai sini ini 0. Ini 180 derajat. Berarti di sini harus lebih kan? Misalnya 240. Nah, sudutnya tuh jangan yang ini ya. Jangan yang ini sudutnya. Jadi dia berputar, kitanya si jarumnya berputar berhenti di sini. Jadi jangan yang ini, tapi yang ini selalu dengan sumbu X, jarum dan sumbu X. Berapa tuh sudutnya yang itu? Berapa sudutnya? Ini berapa sudutnya? Ini kan 180 nih, ini 240, ya kan? Berapa sudutnya yang ini? Sudutnya berapa? Tinggal dikurangi aja itu. Berapa? 60 ya, Pak? 60 derajat. Ya, 60 derajat. 60 derajat. Jadi misalnya kita tadi mau nyari apa? Misalnya sin ya. Sin 240 derajat. Ini sama dengan sin 60 derajat. Ini. Nah, kita tinggal lihat nih yang ininya. Depan miringnya. Depannya ini kan Y ya. Ini X, ini R. Sin itu apa? Depan sudut kan? Depan dibagi yang miring, Y dibagi R. Y-nya negatif positif. Y-nya negatif positif. Negatif. Negatif, Pak. Nah, negatif. Jadi di sini negatif gini. Jadi sin 240 derajat itu minus sin 60-nya berapa sin 60? 1/2 kali 3. Ya, nah gitu. Itu jawabannya. Itu ya. Jadi dilihat dulu ya. Jadi kamu harus bisa. Ini bisa nggak menentukan depan miringnya? Jadi yang miring itu jadi jari. Yang X-nya di sumbu X. Yang apa namanya alasnya ya. Atau samping, bilangnya bisa samping, bisa alas. Yang ini yang tegak namanya Y. Ya, paham ya? Nah, itu di kuadran 3. Ini di kuadran 3. Tuh, ya. Sekarang di kuadran 4, terakhir ya. Di kuadran 4. Nah, gini nih. Misalnya berapa? Kalau di sini kan tadi 0 derajat ya. 90 derajat, 180 derajat. Yang ini 270, nambah 90 ini 90 ya. Tambah 90 jadi ini. Tambah 90, 180. Tambah 90, 270 gitu. Di sini misalnya 315 yang istimewa. Yang mana sudut itu yang dipakainya? Misalnya kita nyari tangan ya. Tangan 315 derajat. Yang mana? Yang ini atau yang atas? Yang bawah atau yang atas? Yang atas, Pak. Yang atas. Jarum dengan sumbu X, ingat jarum dengan sumbu X, sudut yang digunakannya. Istilahnya mungkin sudut pakai, sebenarnya ini istilah bukan istilah resmi, istilah Bapak aja. Berapa? Ini segini. Nah, kalau dia jarumnya muter, ini kan jarumnya muter dari sini, muter ke sini kan. Kalau muter full berapa? Muter full. Satu putaran penuh berapa derajat? 60 derajat. 360. Nah, itu kan bisa. Tinggal dikurangi nih, tinggal dikurangi. Berapa? 45. Ya, 45 gitu. 45. Nah, gini, 45 derajat. Jadi ini tangan 45 derajat. Terus kita gambar nih ininya. Nah, ini kan X, ini Y kan. Tangan itu rumusnya apa?
rumusnya ya proyek kan. Tadi udah ketahuan ya, Y-nya min. Nih jelas ini, Y-nya min di bawah kan. Jadi min berarti di sini min tangan 45. Tangan 45 berapa? Tangan 45. Tangan 45 berapa? 1. Tuh, nah jadi ini tangan 315 derajat sama dengan min 1. Coba pakai kalkulator ya. Langsung ada. Pasti min 1. Nah gitu, gimana? Ini kuadran 4 nih. Kuadran 4. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada yang belum ngerti? Itu ceritanya begitu ya ceritanya. Ini masih ceritanya. Belum ke soal-soal. Ya, gimana? Cara nentuin min-nya itu gimana? Nah, jadi ini kan dia ini kan Y-nya, ini X-nya. X-nya kan kalau di sini X-nya positif ya kan? Y-nya di sini ngikutin yang ini, ngikutin yang tumbuh yang ini. Y-nya negatif di sini. Oh iya. Yang ini juga sama. Ya, paham ya? Nah, udah ada peringatan nih berapa menit lagi? Gimana ya? Ya. Perbedaan kuadran 2, 3, 4 itu cuma diletak doang, Pak. Iya, letak. Jadi posisinya 1. Kan jarumnya muternya berlawanan jarum jam. Jadi dia ketemu ini dulu, ke sini gitu.